Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. De-alcoholization. Gitu ya. Ya, oke. Judulnya adalah Wine alcoholization. Nah, D bahasa kimianya itu D itu adalah membuang. Membuang. Jadi kita bacanya wine yang dibuang alkoholnya. Caranya gimana? Gini. Idenya adalah saya punya wine. Saya punya wine tadi ya. Di sini air 86%, kemudian etanol 12%, 12%, lain-lain 2%. dan lain-lain 2%. Gini ya. Nah, wine itu mahalnya ada di 0,5%, yang dia punya 800 sampai 1000 Senyawa. jenis senyawa. Tuh kan, bener nggak? Oke? Oke. Ini ya. Nah, idenya apa? Idenya itu kita hanya ingin membuang ini aja. Sehingga wine the alcoholization itu harapannya apa? Kita akan punya air Dan lain-lain aja. Iya. Etanolnya udah nggak ada kayaknya. Nah, dan ini rasanya khamar. Rasanya kamar. Tulisan khamar gimana ya? Kamar. Dan ini secara rasa itu khamar. Maka saya membayangkan di surga itu khamar yang tidak memabukkan adalah khamar yang sudah di de-alcoholization. Oh iya, bener. Sempat juga dibuat status mukanya kemarin. Jadi yang dari sini kita buang, etanol kita buang, sehingga kita mendapatkan air dan lain-lain, rasanya rasa khamar. Tapi itu ngebuangnya gimana? Nah, ngebuangnya gimana? Oke, bahasanya gini. Harap tenang teman-teman. Bahasanya gini, air itu dia kalem sifatnya. Etanol itu apa? Gerasa kerusuk. Gerasa kerusuk boleh lah. Iya bener emang. Orang giting gitu kan gerasa kerusuk. Nah, rusuh. Orang yang kayak gitu kalau kita pisahkan caranya gimana? Kita kasih provokasi. Yang kalem tetap aja kalem, yang gerasa kerusuk akan maju ke depan. Iya, ini bener. tinggal kita kurungin. Makanya kita mendestilasi. Itulah proses destilasi. Tapi masalahnya air sama etanol ini sohiban. Brother banget dia. Brother banget. Air yang tadinya kalem ketemu etanol jadi bisa ke bawah tuh, ke atas. Iya. Tapi etanol yang tadinya gerasa gerusuk kena air jadi turun kalemnya. Jadi destilasi pemisahan berdasarkan titik didih air itu sekitar 100, titik didih etanol itu sekitar lupa saya 68 mungkin ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ini akan membentuk sohib namanya azeotrop. Titik didihnya jadi 78 Celcius. Sehingga air dan etanol kalau kita destilasi, maka air dan etanolnya pergi, yang lain-lain juga ikut pergi, sehingga kita hanya menyisakan air dan ampas. Makanya kalau kawan kita bilang ini saya destilasi, rasanya tetap khamar. Nothing. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Udah saya minum lagi. Jadi enggak, etanolnya pergi kalau dia didestilasi. Tapi punya dia saya minum kemarin Pak Dos. Jadi maka air dan etanol ini sangat sulit dipisahkan dengan cara destilasi biasa. Maka gimana untuk wine the alcoholization? Kita kombinasi. Caranya dua. The alkoholisasi caranya dua. Satu, kita disaring, ultrafiltrasi. Bahasanya aneh ya. Saya udah biasa saya dengar ini di kampus. Ultrafiltrasi. Kemudian lanjut dengan destilasi vakum. Nah, saring ultrafiltrasi ini, destilasi vakum ini gini.
Destilasi vakum itu kita destilasi, tapi suhunya nggak tinggi, Suhunya sedang apa rendah? sedang. Sedang. Sehingga apa? Pertama suhu rendah, dia kondisi vakum, si etanolnya akan pergi pelan-pelan. Pergi pelan-pelan, kemudian kita lanjutkan dengan saringan. Sehingga apa? Saring ultrafiltrasi ini, dia bayangkan orang jual air minum kemasan itu, air minum isi ulang. Iya, iya, Itu kan iya. pakai saring juga. Iya benar. Tapi nggak pakai ultra. Kenapa? Ultrafiltrasinya saking kecilnya, sehingga yang lewat itu cuma air sama etanol kok. Oh, Ini Armstrong, skalanya Armstrong itu 1 meter itu dibagi. Ntar, udah malam ini ya. saya juga lupa ini mau ngomong. Ntar. 1.000, sejuta, 10.000 juta itu berarti berapa? Itu berarti 10 miliar. 10 miliar. Jadi ukurannya, diameternya, diameter saringannya 1 meter dibagi 10 miliar. Kebayang nggak? Enggak. Iya, memang nggak kebayang. Sangat. Kebayang, Sehingga iya. yang lolos cuma air sama Etanol. Jadi destilasi vakum ini, setelah kita destilasi vakum, maka dia akan keluar air, etanol, sama aroma yang ke bawah. Oh, nih aromanya nih. Aroma yang ke Ke bawah. bawah. Oke. Nah, ini kita saring. Sehingga dia akan menghasilkan air dan etanol. Aromanya kita balikin ke sini. Destilasi vakum. Kita balikan ke destilasi vakum lagi. Sehingga hasil akhirnya cuma air sama etanol toh. Jadi, nah bagian ini agak bingung ya? Sih, benar dikit. Agak bingung ya. Jadi gini. Jadi gini ya. Dan itu kita punya air. Kita punya etanol. Pertama kita destilasi dulu. Destilasi, maka kita akan dapatkan 2. Ini sisa. Ya. Ya, Ini ada air plus etanol. plus aroma. Kan yang kita nggak mau pergi kan aromanya ya. Iya, benar, itu yang mahal. Nih ya. Jadi ini saya destilasi vakum dulu. Destilasi vakum. Saya dapatkan sisa, saya dapatkan air, etanol, aroma. Ini saya saring. Disaring lagi. Saring ultrafiltrasi. Filtrasi. Sehingga dapatnya apa? Dapatnya Air dan etanol tok. air, etanol, ini aroma. Aroma saya balikin di sini. Ke sisa tadi. Ke sisa tadi. Dan ini yang kita dapatkan sisa ini yang ini kita jual sebagai wine the alcohol injection. Oh. Nggak bisa. Harus. Oh. Nggak bisa pakai alat rumahan ya? Nggak bisa. Alatnya apa aja tuh? Harus. Alatnya Mahal alatnya atau alatnya ini skala hanya mereka yang punya uang banyak untuk bisa. Mahal sekali ya Pak? Catat ya, mahal sekali. Mahal sekali. Mahal sekali. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu membangun fasilitas ini. Nggak mampu berarti agak doang dong. Jadi kalau nggak mampu beli itu jadi agen ya sebenarnya ya? Bukan produsen dia. Yang mahal alatnya tadi untuk menghilangkan, untuk menjadikan wine the alcoholization ini kan mahal Ya. kan alatnya kan? Sangat-sangat mahal. Artinya kalau rumahan nggak mungkin lah. Nggak Iya, mungkin. maksudnya kalau rumah nggak mungkin nih, Nggak bener-bener. mungkin. Yang air etanol itu berarti rasanya dry. Ini. yang air Nah, ini bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan, tapi ini kan karena dia sumbernya hambar, maka jatuhnya haram ini. Haram, ingat lagi Ini jatuhnya haram. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya bisa vodka, Oh, bisa jadi vodka ini. whisky, Wow. dan lain-lain. Yang air sama etanol itu kan ini. Iya, benar. Ya, Bener ya. Berarti kalau dibilang sains kimia dengan agama itu berbeda, sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan ya dengan agama. gini ya. Makanya kemudian kalau kita ngomong pendidikan, Iya. pendidikan dasar adalah semua anak harus paham Quran, paham hadis, paham segala macam.
Tuh. Baru kemudian kita kasih science. Science bener. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Kecil udah dikasih science ngapain? Tutup pakai kacamata. Sehingga ketika sudah besar untuk hal-hal yang kayak gini ini nggak ada masalah bagi dia. Iya. Karena dia udah punya pondasi yang kokoh. Jadi nggak gampang terombang-ambing ya. Maka kalau sains Quran bertentangan, sains agama bertentangan, sains agama yang kayak gimana dulu nggak? Saya punya dosen-dosen yang sepertinya mengagung-agungkan akal. Oke. Ada. Anak-anak royu dia ya. Tapi ada juga dosen yang memang sangat religius sekali. Yes. Orang sains itu larinya cuma dua. Sombong maka dia akan menafikan Tuhan. Atau saking pahamnya dia dengan alam semesta, dia akan sangat tunduk. Oke, antara Cuman dua. iya, taat sama bahlul ya. Bahlul sekalian. Iya. Atau taat sekalian. Bener. Jangan setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah berarti kelihatan taat tapi keilmuannya bahlul gitu. Keilmuannya nggak ke situ gitu. Setengah berarti bener. Makanya kemudian seseorang tuh kalau makin berilmu tuh satu ya makin nunduk. Kemudian ilmu itu jangan didokotomi. Oh ini ilmu agama, ini ilmu sains berbeda nggak? Bahkan ini bisa jadi bahan zikir gitu. Masya Allah. Teman-teman kalau bicara tentang struktur molekul, gimana reaksi kimia berlangsung apa segala macam, itu akan menambah keimanan di situ. Pengakuan profesor ini seperti itu, bahwa ilmu Allah itu luas, dia bilang. Iya. Ya. Profesor siapa? Profesor Keder. Oh enggak, Gitu ya. itu maksud mereka itu yang profesor itu maksudnya dia mungkin enggak dulu baru zikir. Kan zikir lah. Astagfirullahaladzim. Baik. Oke. Daripada kemana-mana. Udah ya? Lanjut. Oke, Paham nggak? udah. Paham nggak ini? Paham nggak? Insya Allah. Pertama kita destilasi vakum dulu. Maka kita akan dapatkan air, etanol, sama aroma. Kita nggak pengen aroma ini pergi. Maka ini kita saring, kita pisahkan air etanolnya, aromanya kita berikan naik di ke sini. sisa. Jadilah wine ini atau ini yang kita pengen ini. Rasa khomer tetap ya. Rasa khomernya tetap ada, Tapi hilang. Berarti Jadi hilang di ya. sini. Fix hilang, bukan Hilang. tidak terdeteksi. bukan tidak terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi otomatis masih ada di dalam situ kan? Ya, hilang dan bukan istihalah merubah etanol yang bahaya jadi jinak enggak. Tapi betul-betul kita membuang. Betul-betul kita membuang. Oke. Ada pertanyaan. Nah, dari sisi fikih, kalau MUI ini tetap melarang Betul. Nah, seperti ini. baik gini. Nah, kawan kita dulu saya VS dia part 1. Part 1, oke. Oke, part 1. Oke. Dia itu ini mengatakan gini. Kalau dikit-dikit kita tasyabuh, ini kan saya bilang, oke, secara kimia ini halal. Secara kimia halal. Secara kimia ini halal. Kenapa? Karena alkoholnya, etanolnya sudah di bawah 0,5%. Dan ada papernya, ada jurnalnya. Oke, fix ya. Fix. Secara kimia ini halal. Tapi saya bilang, wine the alcoholization itu haram. Kenapa? Tasyabuh. Titik. Dah. Dia bilang, kalau dikit-dikit tasyabuh, kapan negeri ini akan maju? Etanol itu ada manfaatnya. Bla 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 bla. Ya. Saya bilang, enggak. Titik. Itu tasyabuh haram. Selesai. Maka saya mengajarkan ini dalam rangka bukan ingin menghalalkan alkohol ini, enggak. Saya ingin mengedukasi. Yes. Bahwa kalau ada pertanyaan, ada nggak sih alkohol yang ada nggak sih khamar non alkohol? Ada. Prosesnya apa? Prosesnya ini. Iya, tadi nih. Tapi kalau sudah bicara hukum lain cerita. Ya. Secara hukum lain cerita. Oke? Kira kita kembali lagi dengan Ya. hukum agama. Kembali lagi. Ini tasyabuh. Tasyabuh. Jatuhnya ya. Selesai. Nggak ada celah untuk diskusi lagi. Hukumnya haram. Oke. Kalau yang saya baca, MUI itu tidak memberikan sertifikat halal. Ya. Substansinya walaupun itu halal gitu kan. Seperti mie iblis, mie dajjal. Ya. Itu Karena apa? Di sini. substansi dia makanannya halal. Halal. Tapi Penamaannya yang menjadi di sini halal. karena dinamakan haram maka tidak bisa jadi halal untuk disertifikat. Ya. Bukan dikonsumsi. Sertifikasi. Mau makan mie gacoan silakan, MUI nggak larang. Mie setan. Mie setan silakan. Tapi nggak Jadi- dapat sertifikasi. Nggak ada sertifikat. Jadi poinnya di sini. Jadi mentoknya di sini. Ya, tasyabuh. Tasyabuh. Secara kimia oke ini halal.
saya pastikan secara kimia ini halal. Papernya ada, hasilnya sudah di tracking, alkoholnya 0,5%. Artinya bukan asumsi ya dok? Bukan, ini fix, clear. Ada jurnal. Ada paper, ada jurnal yang membahas ini, hasil penelitiannya, hasil pengukurannya ini 0,5% etanol, halal. Secara kimia. Secara kimia. Secara kimia. Tapi kalau kita bicara, kalau kita sudah bicara MUI dengan fatwanya, ini maksudnya tasyabuh. Tasyabuh. Oke, pertanyaan. Ini ada produk di toko online itu, dia namanya Star Village Sparkling Oke. Juice. Jadi jus anggur bersoda. Ya. Nah, isinya kan ada persentrat sari anggur merah 50%. Oke. Air, sirup glukosa, fruktosa, bahan pengkarbonasi dan pengatur keasaman. Oke. Nah, itu termasuk wine yang tadinya dia ada alkohol terus didestilasi jadi nggak ada alkohol atau memang dia mau jus anggur? Oke, baik. Ini beres dulu, udah beres belum? Insya Allah, insya Allah. Clear ya? Ini clear ya? Oke. Secara kimia halal, tapi maksudnya tasyabuh haram, selesai, nggak ada urusan. Udah ya? Menyerupai. Dalam fatwa MUI, minuman alkohol itu, MUI, minuman alkohol itu ada dua, gitu ya. Satu, fermentasi yang kita bahas panjang lebar tadi, fermentasi. Yang kedua, ini nggak tahu ya merek ini. Oh, nggak usah. Ini apa namanya? Sejenis marak. minuman Minuman serbuk aja deh. Minuman serbuk. Ayo mas. Minuman serbuk gitu ya. Ini kita kasih etanol. kasih etanol. Itu haram. Ada dua. Jadi minuman alkohol itu satu, fermentasi yang kita bahas panjang lebar. Yang kedua, saya ahli kimia, minta bikin ini gampang. Tinggal kasih minuman serbuk, beli etanol di pasaran, ini harganya 15.000. Ini harganya 2.000. Udah, bisa bayar ya? 17.000 modal nih. Ini mau saya distilasi jadi tetap haram ya tadi ya, menyerupai. Ini saya beli di apotek 15.000, ini 2.000 dikasih air biasa jadi Homer. Nah, kalau minuman yang tadi apa isinya? Anggur. Sari anggur 50%. Konsentrat. Terus apa lagi? Sirup glukosa, fruktosa. Iya, ini berarti gula. Bahan pengkarbonasi. Gulanya berapa? Nggak ada. Nggak ada, oke. Tadi glukosa. Karbonasi. Iya, maksudnya gulanya berapa? Iya, gulanya fruktosa sama glukosa. Berapa persen? Nggak ada. Kemudian karbonasi kan? Apa lagi? Pengatur keasaman. Oke, asam sitrat. Iya. Pengawet ya. Bukan pengawet. Bukan. Asam Sama. sitrat. Asam sitrat beda. Nah, pertanyaannya ini halal apa haram? Halal apa haram? Etanolnya mana? Itu aja kalau kita sebagai. Kan nggak ada etanol ya? Nggak ada, udah selesai. Boleh ya? Selesai. Tasabu nggak? Tasabunya di mana? Ini kan kita bukan kita namain wine. Bukan kita namain vodka. Nggak ada sensasi kamarnya di situ. Nggak ada. Nggak ada sensasi. Kamarnya di mana? Ini gini. Kamar. Saya nggak pernah minum ya, tapi jangan bilang saya ahli peminum ya. Ya, saya juga nggak pernah sekali. Jadi kamar itu ada panasnya, oke? Oke? Panas. Ada panas. Ini dari mana? Ini dari etanol. Of course. Selain ada panas, ada rasa soda. Sparkling dikit-dikit dah. Ya nggak? Saya nggak tahu sih. Tergantung tokipannya apa dulu ya? Ya, Mungkin nggak tahu. tergantung jenisnya. Soalnya kita nggak pernah nyoba ya. Entar dicobain. Oke? Kamar itu ada panasnya, Ya. ada sensasi sodanya. Ya. Sensasi sodanya dari mana? Dari Dapat mana? dua. Satu alami, dua tambahan. Selalu begitu rumusnya ya? Tambahannya dari mana? Udah, gas CO2. Jika CO2, kita langsung masukin aja ke kamar. Oh. Maka ini akan kita punya sensasi soda.
sparkling gimana gitu. Sparkling itu ya udah minuman kita kasih gas CO2 jadilah sparkling. Oke. Satu. Yang alami ini reaksinya itu kan gula. Ini kalau kita kasih yeast ya, dia kan jadi dua tuh, etanol sama CO2. CO2-nya nggak usah kita buang. Makalah jadi dia khamar yang bersoda. Nah ini panasnya perlu dijelasin seperti apa soalnya komentar ginger juga panas, ada yang komentar. Oh jahe gitu panas katanya. Beda kali panasnya ya, coba jelasin. Khamar panasnya dari mana? Panasnya masuk sini kita. Mabuk versi kimia. Mabuk versi kimia. Oke. Jahe panas tenggorokan. Nah, gini kita akan buka sedikit ya di sini mabuk versi kimia. Saya punya etanol. Etanol begitu kita minum masuk darah. Masuk darah. Nanti kita mabuk itu ada namanya giting. Apa ya? Oh, bukan. BAC. BAC. Apaan tuh itu pada artinya? BAC bahasa Sundanya blood alcohol concentration. Bahasa Sunda. Oke. Kandungan alkohol dalam darah. Blood alcohol concentration. Ya, kandungan alkohol dalam darah. Mabuk versi kimia itu adalah BAC. Kemarin Zoom itu konsentrasinya 0,08% itu dari dokter. Oke. Ini mabuk. Mabuk ya udah ya. Mabuk. Kalau darahnya diambil, darahnya 0,08%. Nanti kita bicara banyak. Nanti kalau masih ada waktu kita mabuk versi kimia. Nah, ketika pertama kali masuk konsentrasinya ada di angka 0, berapa ya? Udah malam soalnya. 0,0,0,0,0,02. 0,02 ini orang yang pertama kali ngicipin etanol, pembuluh darahnya itu akan mengembang. Pembuluh darahnya akan mengembang, panas tubuhnya akan mengalir mengikuti pembuluh darah yang mengembang. Akibatnya apa? Aliran darah itu akan membuat hangat, akan terasa lebih hangat. Tapi itu nggak lama kok. Habis itu drop langsung. Nggak. Oh, kalau buat orang stroke bisa. Kenapa? Karena stroke itu kan penyempitan pembuluh darah. Ini teman-teman dokter, tolong koreksi saya ya. Ntar dibilang sok tahu lagi. Etanol jumlahnya sedikit, itu bisa mengembangkan pembuluh darah tadi. Makanya untuk orang biasa itu efeknya lebih hangat. Kenapa? Karena pembuluh darahnya membesar. Nah, untuk orang stroke tadi? Untuk orang stroke tadi, stroke itu apa? Penyempitan pembuluh darah. Ya, kita kasih etanol, ngembang. Tapi nggak gini juga caranya kan? Ya, bener ya? Nggak gini juga caranya ya. Tapi secara teori itu. Iya bisa benar bisa. Secara teori itu. Berarti bukan klaim yang katanya itu bisa itu ya melancarkan peredaran darah. Gitu. Benar melancarkan peredaran darah, tapi nggak kayak gini juga caranya. Berarti dia ada benar etanol itu? Bukan ya, gini. Alkohol, etanol itu kalau konsentrasi sedikit, dia bisa melebarkan pembuluh darah. Selesai. Untuk orang stroke kan bisa. Untuk orang yang punya masalah penyempitan pembuluh darah kan bisa. Tapi kan harus kayak gini caranya. Enggak kan? Karena gitu ada tafsir jalan lain. Maka secara teori, kalau kita ngomong secara teori ya bisa. Karena memang efek etanol itu melebarkan pembuluh darah. Tapi kan nggak kayak gini juga. Saya bukan cuma ke darah dong, kan ke otak. Iya. Nanti kita bicara di sini. Mabuk kimia. Oke. Ini kita clearin dulu ya. Apa gimana yang perlu kita clearin? Clearin dulu. Nah, balik tadi. Maka kalau kita minum ini ada sensasi soda ya, ada sensasi soda. Kita kira kita sedang minum etanol. Padahal enggak. Sensasi soda kita dapat dari CO2. Jadi kita dapat sensasi segernya dari CO2 yang mana di khamar pun juga ada. Jadi seolah karbonasi ini di khamar pun ada. Jadi gini, kita minum sari anggur.
kita minum sari anggur yang mana ada sensasi sparklingnya, kita kira itu etanol. Enggak. Tapi CO2-nya ini. Di mana di Kalmar ini juga ada CO2-nya. Terutama bahasa Sundanya apa? Sempen apa? Sempen ya. Sempen itu kan ini sodanya tinggi. Iya. Kalau di lomba gitu ya. Ya. Makanya suka dituin pakai. Itu mah alkohol ya. Sampahnya ya. Sampahnya. Oke. Clear. Apalagi yang akan kita bahas? Ini tadi mabuk kimia udah selesai ya? Belum selesai. Ini kan tadi ada pertanyaan tuh. Iya. Kenapa panas? Nah, panasnya dari sini gara-gara Gara-gara pembuluh darah kita itu mengembang. Oke. Lanjut aja itu mabuk kimia kelar dulu. Pembuluh darahnya itu efek buat dewasa aja atau bisa buat semua umur? Semua manusia yang punya peredaran darah kalau kena etanol sedikit. Termasuk anak-anak. Kalau ada anak-anak yang minum? Nah, itu mah udah parah. Kemarin kalau kita ngikutin Zoom-nya. Gitu ya. Oke, Dok. Apalagi nih? Ini bisa sabus ya? Udah bisa. Sini clear ya? Clear insyaallah. Jadi boleh nyetok lagi, tadi mau nyetok katanya. Bawa sini. Oke. Ini sudah. Itu mau makan dulu. Kang, makan dulu, Kang. Enggak. Saya kalau kerja. Makan malam. Kalau saya itu kerja itu harus clear. Oke. Yang lain mau makan, tafadhol. Udah ya? Oke. Apa yang kita bahas? Nah, etanol alkohol dulu nggak? Ya boleh. Etanol. Ya. Wah, ini turunan etanol yang paling dibahas. Kawan-kawan katanya etanol berbeda-beda nih. Iya. Oh ini saya baca dulu. Saya bridging dulu ya. Udah, tahu pokoknya mah. Udah ya? Udah. Gini ya. Ambil bawa mimpi nih. Jadi, ini judulnya Salah Kaprah. Widih. Salah kaprah. Yang ingin saya luruskan satu, kan kita suka bilang gini ya, tidak mengandung bahan pengawet kimia. Kimia. Gitu ya. Nah, ini salah kaprah karena orang kimia itu sakti. Gini, dalam artian semua materi yang ada di dunia ini itu kajian kimia semua. Jadi yang tepat adalah tidak mengandung kimia sintetis. Oh, ada tambahannya ya? Sintetis alias buatan manusia. Atau bahan kimia itu satu, bahan kimia sintetis manusia. Satu lagi bahan kimia alami. Ini buat Allah. Oh, kalau sintetis itu termasuk limbah pabrik itu ya? Jadi gini, kalau ada ngomong tidak mengandung bahan kimia, itu kurang lengkap. Yang benar adalah tidak mengandung bahan kimia sintetis. Alias berarti mengandung bahan kimia alami. Karena apa? Karena keseluruhan materi yang ada di dunia ini itu masuk kajiannya kimia. Oke. Nah, ini kelamaan nggak ya kalau jelasin dari sini? Ini satu dulu ya. Satu. Oke, salah kaprah. Yang kedua, bahan kimia itu ada dua. Satu, anorganik. Satu lagi organik. Ini yang ada di makhluk hidup, ini apa-apa yang tidak hidup. Benda mati itu maksudnya anorganik, ini apa-apa yang hidup maksudnya organik. Oke. Nah, orang kimia untuk memudahkan mempelajarinya itu dibedakan berdasarkan bahasanya saya profesi. Biar gampang. Nanti kalau saya bilang gugus fungsi, saya bilang apa nggak nyambung. Mungkin yang lain nggak nyambung. Jadi saya bilang orang kimia bahan kimia ada dua ya. Organik, anorganik. Anorganik untuk benda-benda mati. Organik itu adalah bahan kimia yang ada. Nah, ini jumlahnya jutaan. Untuk memudahkan mempelajarinya, kita bagi dia ke dalam profesi. Maka muncullah yang namanya alkana,
alkena, alkuna, alkohol, eter, aldehid, keton, ester, karboksilat, karboksilat. Kemudian ada lagi di sini ada karbohidrat. Ini sering denger yang ini nih. Ada protein, ada protein, gitu ya. Ini ada DNA, ini ada lemak, lipid. Lemak lipid. Ya, ini semua itu berdasarkan profesinya masing-masing. Berdasarkan organikannya masing-masing gitu. Senyawa organiknya berdasarkan profesinya, maka inilah ini. Masya Allah. Nah, ada alkohol. Alkohol kalau kita ngomong sesuatu air yang mana kepalanya adalah OH. Nggak akan nyambung. Mau nyambung. Iya, nggak akan ini. Tapi poinnya kalau dia bekerja sebagai apa, kemudian keahliannya adalah OH, maka kita kategorikan sebagai alkohol. Berarti cuka tadi alkohol? Ada OH? Enggak, cuka tadi itu maksudnya karboksilat. Oh, karboksilat mana tadi? Cuka itu karena kan dia bukan homer bang jatuhnya bang. CH3, C, OH. Karboksilat itu ini. Oh itu OH ya kalau itu bukan kepalanya. Kalau kepala di depan ya? Iya. Jadi kalau cuka itu dia profesinya sebagai karboksilat. Karena apa? Karena keahliannya di COOH ini. Ini punya sifat tertentu, dia ngapain. Nah, alkoholnya dia punya OH ini. Oke. Maka alkohol ini tersebutlah alkohol rantai tunggal, macam-macam. Ada rantai tunggal. Ini mungkin rantai tunggal. Kemudian ini ada cabang. Kemudian ada turunan aril. Bukan Noah. Oh, bukan. Ini salah satunya karbol, pembersih. Oh iya. Namanya fenol. Termasuk aril itu pembersih? Ya, aril alkohol namanya. Nah, ini ada turunan apa macam-macam bla bla bla. Ini alkohol. Ini alkohol nih turunannya. Nah, etanolnya di mana? Dia ada di rantai tunggal ini. Jadi ini saya hapus. Dia ada di rantai tunggal. Maka kalau C-nya cuma 1, CH3OH, ini kita sebut sebagai metanol. Metanol berarti beracun tuh metanol ya? Nanti dulu. Beracun memang. Nanti kita cerita banyak juga boleh lah di sini. Kemudian ada C2H5OH, ini kita sebut sebagai etanol. Ada C3H7OH, kita sebut sebagai propanol. Dan seterusnya. Anggota alkohol itu ribuan. Benar ya, ribuan ya berarti? Ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu anggotanya alkohol. Tapi si penjahat yang disalahgunakan cuma 1. Etanol. Namanya etanol. Saking masyhurnya orang ini, maka sifat jeleknya dinisbatkan kepada alkohol. Bisa dipahami? Bisa. Ada orang Jawa, yang brengsek namanya Joko. Jangan dah. Orang Betawi aja saya misalnya. Langsung saya aja orang Betawi yang brengsek namanya saya Fed gitu coba. Gak apa-apa. Nah, kita kan suka rasis. Gak ada yang sensi. Kan kita suka rasis. Dasar si Betawi. Kan kita ngomong gitu akhirnya. Ya nggak? Padahal nggak semua orang Betawi begitu. Saya yang brengsek kan begitu. Iya. Sama. Bener. Dasar si alkohol. Akhirnya apa? Alkohol anggotanya yang ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, nggak tahu apa-apa kejahatannya si etanol ini ke bawah-bawah. Terus ada yang klaim kalau etanol itu banyak ya bang ya?
Nggak ada. Nggak ada. Hanya satu etanol. Etanol cuma satu. Etanol gitu. Ya? Etanol ya etanol. Pantasnya nggak ada kebenaran. Wah. Berarti paling itu alkohol yang turunannya banyak ya, bukan etanol yang turunannya banyak ya, Pak? Alkohol yang anggotanya banyak. Oh berarti alkohol maksudnya hal kali. Turunan itu nanti saya apa maksud dari turunan nanti saya jelaskan. Oh, Karena kan sempat dikecil juga kan, Ya. etanol turunannya banyak. Nanti saya jelaskan. Boleh. Ada nasabnya. Wih. Enggak nasab juga sih. Enggak nasab juga ya. Tapi benar kalau Nasab ya? profesor saya itu dia menyebut dia lebih suka menyebutkan keluarga itu jadi bin ini nanti turunnya jadi ini. Iya sih nasab sih, iya sih bener. Ini turunnya jadi ini, turunnya jadi ini sehingga kita dapatkan senyawa ini. Iya nggak berlebihan juga dibilang nasab ya juga. Pantas mau tanya Pak Dos, berarti itu C2H5OH itu bisa diiniin nggak, diturunin lagi nggak jadi? Bisa. Kan tadi kita ngomong cuka. Cuka itu ya? Cuka itu salah satu turunannya. Jadi CH3. Itu turunan. Ya. Kalau alkohol itu banyak. Gitu. Makanya saya bilang, yang brengsek siapa namanya? Etanol. Fed. Orang Betawi. Orang Betawi. Tapi kan kadang kita suka rasis. Dasar sih Betawi. Akhirnya orang-orang Betawi kebawa kan. Iya benar. Padahal Fed doang yang brengsek gitu biar makanya kita ngomong dasar alkohol kan gitu. Padahal anggotanya ratusan ribu ini nggak tahu menang apa-apa tentang brengseknya sih etanol ini. Iya bener. Ternyata etanol yang turunannya banyak, bukan alkohol yang turunannya banyak, bukan etanol. Sampai belibet ngomong. Nah, jadi clear ya. Jadi ada alkohol, ada etanol. Maka kalau sekarang kita nyebut khamar, minuman beralkohol, itu sudah lazim di kita ya. Tapi yang seharusnya mulai malam ini gitu ya, kalau mau nyebut minuman khamar itu adalah minuman etanol. Bukan minuman beralkohol, tapi minuman beretanol. Kasihan anggota ratusan ribu yang lain yang nggak ngerti apa-apa. Ini bisa jadi bahan baru nih untuk diskursus orang-orang yang saudara terdekatnya metanol. Tapi ini juga brengsek sih. Jadi gini. Ada dua dong, satu lagi. Jadi gini. Jadi ada beritanya ada. Indonesia waktu itu baru beli pesawat Sukhoi dari Rusia. Didatanglah teknisi Rusia ke Madiun kalau nggak salah waktu itu. Terus dia minum tuak lokal. Tuak lokal, oke. 12%. Nggak berasa nih. Nggak berasa. Dosisnya tinggi. Nggak berasa kan? Karena dosisnya tinggi. Sama dia dioplos lah. Tapi bukan sama etanol. Sama? Metanol. Mati. Wah. Itu buat bahan bakar ya? Metanol salah satu bahan bakar. Nanti kita akan bicara banyak. Oh, satu lagi ya. Saya kurang menyampaikan ya. Apa tuh? Jadi aturan kita kan ada gula ya. Gula jadi tuak ya. Tuak. Dari tuak ini kita bisa jadi finest wine. Tadi nih yang ini kita jadikan vodka dan kawan-kawan. DKK, ya benar. Ya nggak? Ya. Betul ya, tadi aturan umumnya kan? Betul sebelumnya. Satu lagi, ini kita bisa jadikan bioetanol. Di Brasil ini dijadikan campuran bensin. Bensin. Sebentar lagi bakalan ada mesin yang minumnya bioetanol, bukan bensin lagi. Sebentar lagi. Bukan di Indonesia atau di luar? Bukan sebentar lagi ya. Gini, tolong teman-teman. Ke depan ya. Tolong teman-teman mesin di koreksi saya. Ke depan akan ada mesin yang minumnya tidak lagi bensin. Oke. Tapi sudah minumnya bioetanol. Maka gini, kita harus bisa membedakan mana etanol yang peruntukannya untuk khamar, mana etanol yang peruntukannya untuk mesin. Energi, oke. Gitu ya ke depannya. Gitu ya. Tadi tuh kenapa saya nyambung ke sini ya? Karena tadi inget bahas masalah metanol mati. Oh, ada yang bilang bahan bakar, metanol tuh aslinya buat bahan bakar, dia diminum. Ya, salah saya. Bentar lagi akan ada mesin yang minumnya metanol. Kalau ini di Brasil, ini dijadikan campuran bensin. Untuk menghemat bensin.
Siapa? Probiotiknya dia itu diklaim bisa menghemat Bahan bakar. Ada juga apa namanya? Ya, pokoknya dia punya Iya, itu enggak di sini, enggak di sini. Oh, enggak di sini. Belum ada di sini. Bukan, bahasanya bukan di situ. Oh. Bisa irit bensin. Dan itu klaim juga sebenarnya, kalau mau dibuktikan aja. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi metanol itu kalau kita melipir sedikit ya, ini bisa mematikan. Kasusnya sudah ada, teknisi Rusia di Madiun itu mati gara-gara ngoplos metanol. Kemudian apalagi ya? Jadi gini ya, jadi si bensinnya cuma satu, etanol, ini yang bikin mabuk, tapi kita menisbahkannya sebagai alkohol. Padahal ratusan ribu anggota ya, bukan turunan ya, ratusan ribu anggotanya itu nggak tahu menahu ya, kebrengsekan etanol. Ya. Punya anggota nggak punya kan? Kenapa? Etanol punya anggota. Nggak punya turunan, bukan. Alkohol yang punya anggota. Etanol nggak punya anggota. Etanol aja. Etanol aja ya. Karena ada yang klaim etanol itu ada anggotanya. Turunannya. Enggak. Macam-macam. Kalau turunan nanti kita akan lihat turunannya gimana. Oke, itu dulu ya. Pertanyaan. Saya perlu tanya Pak Rosen, kalau madu itu mengandung etanol juga nggak? Oke. Madu itu mengandung etanol juga nggak? Baik. Ini sudah beres? Beres, Pak Dos. Ya, ini kita hapus ya. Boleh, Pak Dos. Ini kita hapus. Kalau nyebut saya Pak Dos, amin. Saya tuh pengen balik ke kampus, tapi di kampus memang basicnya dulu dosen ya? Iya, tapi di kampus belajar. Di kampus tuh nggak ada uangnya. Anak saya banyak. Jadi jangan bahas itu dah. Bahasan aja. Enakan bahasa anak kayaknya. Gitu ya. Saya tadi tuh mau bahas apa ya kita ya? Tuh kan jadi madu. Jadi ke distract tuh. Oke. Nah, madu, kalau kita bicara madu ya, madu itu ada ini fruktosa, ini ada gulanya. Saya lebih sebut dia sebagai gula. Gula itu ada glukosa, ada fruktosa, ada macam-macam semuanya. Itu yang menyebabkan madu itu manis. Kemudian ini ada enzim dan kawan-kawan gitu ya. Satu lagi ada air. Oke, ada air. Semakin jelek madu, kadang airnya makin tinggi. Ya. Kadang airnya makin tinggi. Nah, adanya air ini memberikan ruang bagi mikroba untuk fermentasi. Hasilnya banyak. Dan hasilnya banyak, salah satunya etanol. Oke. Tapi konsentrasinya sangat-sangat kecil sekali. Kecil itu? Sangat kecil. Sangat kecil, bukan banyak. Yang dimaksud banyak, tapi perlu dicek lagi, adalah alkohol yang lainnya. Alkohol kan banyak. Jadi yang disebutkan banyak sama dia itu adalah nggak hanya etanol, ada alkohol, tapi perlu dicek lagi. Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau etanolnya sendiri, si biang keladinya ini konsentrasinya nggak banyak. Sedikit. Dan nggak mungkin minum madu dalam porsi banyak. Orang saya aja minum madu 100 mili itu udah enek. Iya. Ya. Ode madu. Nggak mungkin satu botol diminum. Ode madu sendiri guys. Jadi mengatakan madu mengandung etanol untuk pembenaran khamarnya ya fitnah luar biasa. Satu. Yang kedua, konsentrasi etanolnya sangat sedikit sekali sehingga ya nggak ngaruh. Sama kayak kita makan tape, sama kayak kita makan buah yang mengandung etanol. Di bawah 0,5. Iya. Nggak. Gimana? Kalau madu itu pada hakikatnya secara alami itu mengandung ragi nggak? Oke. Pertanyaan kemudian adalah ragi yang mana? Katanya kan madu itu bisa meledak. Ya. Fermentasi secara alami ya. karena mengandung ragi gitu. Apakah itu benar, Pak? Enggak.
madu itu mengandung mikroba, karena ada airnya ini. Madu yang alami itu airnya minim. Kemudian madu ini fakta, dia mengandung H2O2. Apa ini? H2O2 itu H2O itu apa ya bahasa enaknya ya? Saya mau ngomong juga bingung ini. Iya. Bukan, gue bingung. H2O2 itu gini. H2O2 itu hidrogen, nanti cari aja seberapa bahayanya ini. Dan saya pernah kena, kulit saya langsung jadi putih. Oh gitu. Bleaching. Oh, ini agen bleaching. Jadi madu itu punya agen bleaching. Tapi kuasanya Allah ya. Dengan konsentrasi yang cukup untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Madu yang asli itu tahan ratusan tahun. Madu yang asli. Pegang omongan saya. Dan nggak mungkin berfermentasi. Mungkinnya kenapa? Karena kandungan airnya banyak. Ini yang memberi ruang mikroba untuk berfermentasi, beraktivitas. Salah satu menghasilkan CO2. Oke. CO2 udara itu nggak akan meledak lah. Paling kalau kita buka langsung gitu doang gitu ya. aja. Faktanya kan itu. Fakta lain adalah dia mengandung bleaching, tapi karena madu itu produknya Quran, Allah sebutkan sebaik-baiknya makanan gitu ya. Dosisnya cukup. Untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Sehingga madu yang asli, benar-benar asli, tahan sampai ratusan tahun. Oh, Masya Allah. Dan nggak mungkin berfermentasi. Karena salah satunya adalah agen bleaching ini. Dia yang menghambat mikroba ini. Oh iya. Masya Allah ya. Dan terakhir Pak, fermentasi itu apakah pengawet alami betul? Sebentar. Gimana ya jawabnya? Anda siapa sih kok? Kayaknya dari tadi banyak banget pertanyaannya yang hampir-hampir kena semua. Oke. Oh, referensi. Oke. Gimana bahasanya? Coba diulangi kerasan dikit. Fermentasi. Jadi fermentasi itu pengawet alami. Sama seperti merebus makanan. Apakah betul itu fermentasi itu pengawet alami dan istilah lainnya itu proses pematangan? Oke. Fermentasi pengawet alami, benar atau salah? Khamar. Khamar itu bisa bertahan ratusan tahun. Fakta satu. Oke. Fakta yang kedua, fermentasinya berhenti. Kemudian yeast mati. Raginya mati. Ada nggak hubungannya antara ratusan tahun yeastnya mati? Fakta yang ketiga, rata-rata beres fermentasi khamar itu kita di angka sebenarnya ya 13 sampai 18%. Cuman dari tadi saya menyebutkan 12%. Ya ini rata-rata lah. Ada nggak hubungan ini? Hubungannya apa? Ketika fermentasi berhenti di etanol. Etanol ini dulu kita zaman COVID, hand sanitizer laku keras seolah-olah seperti harta karun. Kenapa? Karena kemampuan etanol untuk membunuh bakteri. Maka kalau fermentasi menjadi pengawet alami, relevansinya di sini. Fermentasi menghasilkan khamar mengandung etanol, etanol sebagai pembunuh bakteri, maka dia awet sampai ratusan tahun. Bisa disimpulkan sendiri. Berarti mengandung etanol. Ya. Dia mengandung. Iyalah. Ada kandungan ya. Minum semakin lama, semakin tahun makin enak. Nah itu enak itu tadi 0,5% itu 0,5% itu aroma itu 800 sampai 1000-an senyawa. Ini yang bikin Kane enak. Aroma. Bukan 250.000. Jutaan. Alright. Lagi naik harganya.
Clear ya? Clear, insya Allah. Oke. Bahasan terakhir mungkin ya? Atau masih ada mau subuh kita ini? Ini berapa SKS ini kalau sekolah? Iya. Kuliah umum ini. Bayar Ya. Kuliah umum. Kuliah terserah antum. Nah, kita akan bahas yang namanya mabuk. Mabuk. Secara kimia, mabuk itu asosiasinya sebagai BAC atau kadar alkohol dalam darah. bukan kadar Etanol dalam darah, maaf. etanol Bukan alkohol. Etanol dalam darah. dalam darah. Oke, fix. Mabuk itu Secara kimia. jadi gini, kita ini dulu ya, kita clearkan dulu ya. MUI mengatakan minuman alkohol adalah yang mana etanolnya di atas 0,5%. Bagi kita orang sains itu selesai bahwa etanol ini adalah ilahnya mabuk. Oke, bagi kita. Cuman bagi ulama itu kayaknya masih terus membuka ruang gitu ya. Ulama fikih itu membuka ruang untuk terus diskusi, tidak secara tegas mengatakan etanol yang membuat mabuk. Oke, bagi kita selesai. Etanol itulah yang membuat mabuk. Cuma apa? BAC-nya ini yang menentukan seseorang mabuk apa? Tidak. Jadi mabuk secara kimia adalah kita meninjau kadar etanol dalam darah. Jadi ini ada sumber etanol. Dari mana? Wine, vodka, hand sanitizer kalau keminum. Kemudian pembersih luka kalau keminum. Jadi gini, kita pokoknya sumber etanol dari manapun kita ya, mau wine, vodka, hand sanitizer, pembersih luka apa gitu. Kalau masuk ke dalam mulut, maka dia akan masuk lambung, masuk usus, masuk darah. Lambung, usus, darah. Nah, concern kita seberapa yang masuk ke dalam darah. Etanol masuk lambung, masuk usus. Kemudian di darah ini dia akan ke otak, akan ke liver. Iya benar, karena banyak yang orang kena sakit liver tuh gara-gara banyakan minuman keras. Ya, liver. Jadi kita dapat ini nih, kita dapat etanol nih masuk ya. Maka dia masuk lambung. Kalau lambung kita ada makanan, maka dia berhenti dulu sebentar. Jadi seseorang kalau minum etanol, kan banyak tuh bilang nggak akan mabuk kok, cuma segelas. Nggak akan mabuk. Kenapa? Karena salah satunya faktornya lambung. Oke, kalau lambungnya ada makanan, maka dia agak lambat masuk ke usus. Perlu waktu ya? Perlu waktu. Nah, begitu masuk ke usus, dia masuk darah. Darah ini akan membawa ke otak dan liver. Akan membawa ke liver. Oke. Nah, sama liver ini akan dihancurkan etanolnya. Sama liver dia akan hancurkan. Tapi kan akan menyebabkan luka di liver sendiri kan? Enggak, lebih tepatnya memang tugasnya liver untuk menghancurkan. Tapi gini, kalau keseringan bekerja, maka lama-lama juga livernya bermasalah. Maka orang-orang yang keracunan etanol, kita periksa livernya. Gitu ya. Jadi etanol masuk lambung, masuk usus, darah. Jadi cepet-cepetan nih, seberapa banyak etanol masuk usus, seberapa cepat liver menghancurkannya. Sehingga dapatlah kita konsentrasi etanol dalam darah. Nah, dalam darah ini dia akan masuk ke otak. Iya.
Masuk ke otak, menekan sistem saraf pusat, sehingga apa? Sehingga kalau konsentrasi etanolnya cukup tinggi, maka kesadarannya hilang, dan itulah kita sebut sebagai mabuk atau giting. Nah, seberapa? Kalau kita menggunakan standarnya orang US, standarnya USA, gitu ya, standar USA. Saya pernah nulis di Facebook. Itu kalau 0,04% etanol akan merangsang terbentuknya dopamin sama serotonin atau hormon bahagia. Ya. Jadi etanol kalau 0,04% di darah, yang ada apa? Happy kita. Happy. Iya sih. Happy kita. Iya sih. Di darah, bukan kadarnya si etanol sendiri di minuman. Bukan. Klaim ya, ini di darah ya. Jadi paling kecil, kalau etanolnya di darah ada 0,04%, maka dia di otak akan merangsang hormon kebahagiaan. Sehingga orang tuh ngerasa ngefly, relax. Saya nggak tahu ya. Soalnya nggak pernah minum. Teori benar. Secara praktek pun benar itu. Ya. Masih ada satu botol ya? Enggak, secara praktek. Jadi gitu ya. 0,04% orang akan merasa bahagia. Slow. Kenapa? Karena memang etanol itu merangsang otak untuk memunculkan hormon bahagia. Dopamin. Clear. Ketika pasokan etanol dari ususnya makin tinggi di darahnya, sementara livernya kerjanya gitu-gitu aja, akibatnya apa? Di darahnya makin tinggi kan konsentrasinya? Iya. Kemudian makin naik dong. Kalau 0,06%, maka dia mulai linglung nih. Mulai bingung ngambil keputusan. Siapa ya? Enaknya gimana ya? Apa gimana ya? 0,06%. Itu udah agak lebih tuh. Nah, itu lebih kayaknya. Di atas 0,6. Ini standar USA ya. Untuk orang Indonesia nggak akan segini. Pasti lebih rendah. Pasti lebih rendah lagi standarnya. Iya, benar. Ini standar kita bicara standar orang USA dulu ya. Oke. 0,06 dia udah mulai bingung tuh. Mau mutusin apa, mau ngapain. Dah? 0,08 ini otak sama otot nggak sinkron. Oh iya benar. Otak sama otot nggak sinkron. Ya, otak sama otot nggak sinkron. Dah? Udah benar. Kemudian kalau 0,1% ini hilang, alias mabuk. Orang Amerika batasnya 0,1%. Mabuk. Ya. Ingat konsentrasi di dalam darah ya, bukan dalam minumannya ya. Perbandingannya gimana kan? Oh, nggak tahu, tiap orang beda-beda. Iya, tergantung metabolisme orangnya. Betul. Makanya kemudian saya sebagai orang kimia ya, pengen nitip kepada orang fikih. Orang fikih kalau kita bilang definisi mabuk, tiap orang tuh beda-beda. Benar. Karena metabolisme beda-beda. Betul. Kalau ilahnya memabukkan, tiap orang memabukkannya beda-beda. Iya benar. Kadang ada yang katakan ya, vodka 40% kan? Atau apa namanya Mansion House itu teman yang satu minum segelas belum mabuk, tapi teman yang satu setengah gelas aja udah mabuk dia. Kenapa? Karena lambungnya, ususnya, livernya, metabolismenya bagus. Akibatnya apa? Konsentrasi etanol di darahnya sedikit. Nggak mabuk dia. Tapi orang yang cemen begitu dapat setengah gelas aja udah tepar. Kenapa? Metabolismenya kurang bagus, etanol darahnya tinggi, mabuk dia. Kadang sampai jackpot tuh. Nah, itu ketika 0,12%. Ini muntah. Muntah ya. Wih. Oke. Canggih.
Jackpot lo ya. 0,15% ini lumpuh. Lumpuh. Oh iya, oke. Pernah ngadepin kawan saya yang akhirnya stroke, bukan stroke sih apa, agak pincang sekarang jalannya. Ketinggian berarti kebanyakan ya. 0,15%. Yang satu lagi kebakar ininya, meninggal. Iya. 0,15%. Kita taruh di sini. Kalau dia 0,2%, 2% listrik tubuh itu konslet. Wah, ngeri banget. Itu yang kebakar nggak? Maksudnya kebakar? Bukan. Oh, bukan, beda lagi. Gini, caranya Allah menggerakkan tubuh kita itu dengan sistem listrik. Oh. Jadi sebenarnya kita itu mesin yang mana bekerjanya secara kelistrikan. Kita itu seakan mesin. Kita itu ibaratnya mesin. Di mana kita bekerja itu lewat sistem listrik yang dirancang oleh Allah untuk kita bisa ngapa-ngapain. Lebih dari lumpuh maksudnya. Nggak bisa digerakin kali ya? Efeknya enggak ini. Kalau gini, saya bisa berbicara, saya punya pikiran, otak saya lalu ngirim sinyal ke lidah untuk bicara. Tapi nggak bisa keluar. Nah, sinyal-sinyal itu yang nggak bisa ini. Saya megang ini karena sinyal. Semuanya karena sinyal listrik. Oh. Jadi di antara fisiknya stroke gitu. Nggak nyambung satu sama lain. Sinyal listriknya putus. Oke. 0,3% itu koma. Makanya kadang orang kalau sudah muntah kan nggak akan dicekokin etanol. Enggak. Kecuali kalau mau bunuh. Entah kalau udah agak sadar lagi baru dikasih lagi minum lagi. Nah, kalau sadar hatinya bekerja, livernya bekerja. Livernya berarti bekerja. Konsentrasi etanolnya udah berkurang. Maka dia linglung lagi atau bahkan sadar. Orang sadar dari mabuk ketika konsentrasi etanol di darahnya sudah berada di bawah ini 0,4. Nah, kadang orang udah muntah nih, udah dibiarin sejam, levelnya bekerja, konsentrasi etanol dalam darahnya turun, bisa minum lagi dia. Iya, minum lagi, linglung lagi. Aja sampai lebaran kuda. Sampai mantas ini. Habisin gokong jadi tipat kayak nggak bakal kelar itu. Gitu. 0,5% itu sebagian bertahan, sebagian tahan, sebagian lewat. Oh berarti teman saya kena 0,5%. Sorry, 0,4. 0,5% dah selesai. Oh iya. Nah, sempat ini masuk fase yang 0,4 tuh dia tuh. Jadi ini adalah mabuk kalau dalam pandangan biokimia ya. Jadi yang concern kita adalah seberapa besar konsentrasi etanol di dalam darah ya, tapi ya bukan kadar alkoholnya, bukan kadar etanol, sorry, bukan. Masih terdistract. Jadi kadar etanol di dalam darah, bukan kadar etanol di dalam minuman tersebut. Gitu kurang lebih pada saya. Ya. Masya Allah. Oke ya. Gimana? Cukup kali ya? Gimana? Ini udah cukup untuk, maksudnya sebagai bahan perbandingan edukasi, karena video sebelumnya kan berbicara edukasi juga. Iya. Pak dosen malam ini juga tentang edukasi juga. Akhirnya kita sebagai netizen yang memiliki akal bisa menilai sendiri. Ya. Jadi nggak ada itu yang namanya kita berpihak ke kanan atau berpihak ke kiri gitu. Tapi tengah-tengah katanya. Ayo. Udah selesai belum? Udah kayaknya. Apalagi apa yang mau kita bahas lagi ya? Udah cukup ini. Udah cukup panjang banget ini. Jelas ya dari jelas awal banget, ya? Masya Allah. Nabis. Insya Allah saya bisa bikin. Nabis. Yang ini bang. Gitu ya? Betul. Ada nabis, khamar, alkohol, etanol, kemudian mabuk kimia, dan bla bla sudah kita jelasin gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Bisa dipahami? Insya Allah dipahami. Paling mungkin teman-teman kimia kayaknya ini ngomong apaan gitu. Nah, saya coba membumikan kimia lah ya, biar kita sama-sama paham juga. Ini bahasanya nggak ketinggian sehingga kayaknya
kita ngelihat orang itu wah ya kan. Padahal ya apa yang diomongkan kadang dia juga nggak ngerti apa yang diomongkan. Biasanya orang humble brag memang begitu, Pak. Merendah untuk ditinggikan. Gitu. Sebenarnya gitu. Oke teman-teman, Pak dosen mungkin bisa minum dulu. Udah ya. Barangkali itu aja paling. Masya Allah. Mungkin terakhir ya. Barangkali kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Satu. Yang kedua, yang benar tentunya dari Allah gitu ya. Yang salah dari saya sendiri. Dan terima kasih untuk dosen-dosen saya dulu yang mengajari. Kita diajari betul-betul dasar, kemudian kita sendiri mengembangkan gitu ya, sehingga begitu melihat sesuatu itu kita bisa menganalisa kayak gini gitu ya. Masya Allah. Terakhir sekali mungkin ya, saya mohon doa gitu ya dari yang nonton ini untuk bapak saya yang sekarang stroke gitu ya, udah 2 tahun. Semoga Allah menyayangi beliau. Amin. Sehat selalu gitu ya. Dan ibu saya yang sudah meninggal, semoga kuburnya dilapangkan gitu. Amin, amin, amin Allah. Itu aja paling. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jujur aja, nggak semua pada ngerti. Tapi ini edukasi namanya, jelas tertulis, ya kan? Ada jurnal, ada sumber, bisa dipertanggungjawabkan. Dan pemateri kita hari ini juga transparan. Masalah beliau siapa, gelar akademiknya di mana, itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicek. Di apa namanya biasanya orang kalau ngecek-ngecek ke itu kan? Jadi teman-teman, sekali lagi kami tegaskan bahwa Lucky Pet ini adalah sebuah media yang akan memberikan kesempatan bagi orang yang mempunyai pendapat akan penemuannya, juga bagi orang yang memiliki pendapat untuk membantah. Kenapa? Karena bicara edukasi kita harus ada di tengah-tengah. Ada 2, ada kanan, ada kiri, kan? Dan akan kembali lagi penilaiannya kepada teman-teman sekalian bahwa sekali lagi kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan pasti milik manusia. Kalau kita udah tahu kita salah, minta maaf dan bertobat. Ya, kalau kita udah tahu kita salah, kita merasa kita tahu nih sebenarnya nih. Kadang gini juga Pak dosen, saya melakukan kesalahan karena gengsinya saya sama teman saya misalnya. Saya bukan Pak dosen ya, udah lama nggak jadi dosen gitu ya. Oh gitu. Oke, kita disclaimer. Begini Kang, kadang kita nih. Tukang jualan alat lab abjad ya. Tukang jualan alat lab. Tukang jualan alat lab. Nah, Kang Bobo. Ya. Berarti Kang bener kan dipanggil Kang. Ya kadang tuh kita gini Kang, kita ngerasa gue tahu nih salah nih gue sebenarnya nih, tapi karena gengsinya kita akhirnya kita malu buat ngaku itu. Justru malah kita membela diri gitu. Itu menurut saya fatal sih. Karena kita tahu sebenarnya kita lagi mengkhianati diri kita sendiri. Ya. Sedangkan kita tahu kebenarannya nggak begini gitu. Barakallahu fikum teman-teman. Sekali lagi jazakallahu khair buat Kang Bobo Haryanto yang udah jauh-jauh datang dari Surabaya terus pulang kerja, harusnya istirahat leha-leha di tempat penginapan, tapi ternyata kita culik ke sini gitu. Udah malah datangnya sendiri ya. dijemput ya. Iya, aduh, kasihan. Di mana-mana pembicara dijemput ya. Oh, dijemput tuh. Masya Allah tuh. Memang nih parah nih teman-teman nih. Gara-gara mobil masuk bengkel. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak sekali buat teman-teman yang di rumah. Doakan kita semua. Dan juga tadi Kang Bobo meminta doanya buat kepada teman-teman sekalian, buat ayahandanya yang sedang sakit stroke. Semoga Allah berikan tempat, semoga Allah menyembuhkannya, semoga Allah memberikan beliau kesembuhan tanpa ada penyakit lain. Dan juga kepada orang tua, kepada ibu Kang Bobo, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu aja. Kami dari Lucky Pet Channel, saya Fed, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, jujur biar hidup lo nggak belangsak. Barakallahu fikum. Gua Fed, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.